adu mulut lah sama suami ya, berkelahi gitu. Aku itu mau pulang kemana coba? Hai semuanya, selamat datang kembali ya di channelnya Keluarga Uni Internasional di Jerman. Sama aku di sini Sri Meta Sitompul, asal dari Medan. Halo semuanya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga, dan selalu tetap bersyukur dalam hidup. Teman-teman, aku sekarang ada di taman kota, gak jauh dari rumah, cuma 1 kilometer doang. Tapi kita itu naik mobil ya, karena kalau misalnya kita jalan kaki, ini kan jalan rayanya itu enggak rata ya teman-teman, kayak di Medan. Jadi kalau misalnya kita baliknya itu bakalan naik ke atas dan capek ya, menanjak gitu ya. Dan aku sini menemani Ludwig main-main ya, karena Yosian itu lagi di rumah opanya, rumah mertuaku ya, selama seminggu nanti. Jadinya aku menemani Ludwig main-main di sini, dan dia itu masih belum mau bergabung dengan anak-anak lainnya ya. Itulah Ludwig ini kayak gitu. Terus hari ini itu ya teman-teman, sambil vlog, sambil menjaga anak juga ya, ngomong. Aku di sini ingin menerangi ke kalian kalau misalnya apa sih tidak enaknya tinggal di Jerman, karena yang hari Senin lalu itu aku udah ungkapin apa yang enaknya tinggal di Jerman ini ya teman-teman, dan sekarang aku tuh bagian yang tidak enaknya ya. So aku pertama yang mau aku bilang itu, yang sini itu jalanannya tidak rata ya teman-teman. Walaupun kita tinggal di kota-kota itu jalannya tidak rata ya, tapi nggak semua kota ya, jalanannya itu tidak rata. Nah sebagian doang ya, itu pertama, jalannya tidak rata. Yang kedua, di sini itu warung-warung itu nggak ada ya teman, warung-warung kecil, warung-warung sampah itu nggak ada. Yang adanya kita itu kalau misalnya belanja makanan itu ya, snack-snack itu harus di supermarket, dan kita kalau misalnya jalan jauh ya harus bawa makanan sendiri ya, dalam tas. Jadi bawa bekal ya teman-teman, macam kayak gini lah ya teman. Temanin Ludwig, aku harus bawa bekal dari rumah, snack-snack gitu ya, biar bisa anak-anak itu nggak bosan gitu ya teman, nggak kelaparan juga, nggak kehausan gitu ya. Yang ketiga yaitu kalau misalnya sakit ya teman-teman, itu harus ngurus diri sendiri. Apalagi aku udah berkeluarga gini ya teman-teman, kalau misalnya sakit itu terasa banget sendirinya, apa-apa harus sendiri ya. Itu harus betul-betul mandiri gitu ya teman-teman. Nggak mungkin kan kita sakit terus anak-anak terlantar gitu ya, apalagi Ludwig belum sekolah gitu ya. Jadi kalau misalnya sakit itu ya harus strong gitu ya. Nggak ada yang ngurusin soalnya ya kan teman-teman, karena nggak ada yang ngurusin. Yang gampang itu teman-teman, cuacanya ekstrim ya teman-teman, mau musim panas, musim dingin ya, terus musim gugur ya. Apalagi kalau musim panas seperti ini ekstrim banget ya teman-teman. Itu matahari sedikit aja ya, itu bisa membuat kulit kita kering, terbakar gitu ya. Makanya sini kalau summer itu orang-orang udah pada borong namanya sun cream. Mereka rata-rata pakai itu sebelum keluar rumah gitu ya, sedikit pakai itu, apalagi untuk anak-anak ya, sensitif lah. Yang kelima itu ya teman-teman, di sini kita nggak bisa sembarangan ngevlog. Kalau ada anak orang di vlog, ataupun orang lain, bahkan orang dewasa aja di vlog ya, masuk atau berada di dalam vlog kita itu kita harus ngeblurnya ya, kalau misalnya kita tidak mendapatkan izin dari mereka ya. Kalau misalnya mendapatkan izin oke. Sedangkan di sekolah Yosian aja, si gurunya itu, pihak sekolah itu menanyain aku apakah Yosian bisa masuk internet atau tidak gitu, diperbolehkan atau tidak masuk internet gitu. Di sini semua harus serba izin ya kalau misalnya ada mau ngevlog gitu ya. Terus ya teman-teman, di sini itu ya kalau misalnya kita itu belanja, masalah belanja, troli belanjaan itu tahu kan teman-teman. Nah di sini itu rata-rata supermarketnya, kita itu sebelum mengambil troli belanjaan itu kita harus memasukkan koin. 50 sen, kalau nggak bisa diambil ya kunci, kecuali pakai ini ya. Ini bisa juga, kita harus punya ini juga, jadi bisa buka gitu ya, Bisa kita ambil ya, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kan trolinya bisa diambil ya kan teman-teman, tanpa ada harus menggunakan uang terlebih dahulu ya teman-teman. Nah itu dia Ludwig, was machst du? Teman-teman, yang nomor lainnya di sini itu serba janji ya teman-teman. Serba buat janji gitu ya. Bahkan ya teman, si Yosian dengan teman-temannya aja kalau misalnya mau saling mengunjungi itu harus kita telepon ke orang tuanya dan bilang, apakah anak kamu ada waktu untuk bermain dengan Yosian? Apakah
di tanggal sekian-sekian sudah ada yang mengunjungi anakmu untuk bermain bersama, seperti itu ya. Iya loh teman-teman, aku aja sampai kaget loh, kaget. Untuk anak-anak bermain aja, untuk bertemu, untuk bermain ya di salah satu rumah anak ya. Itu aja harus telepon dulu orang tuanya buat janji. Terus ke dokter juga buat janji. Kalau kita kan di Indonesia langsung datang aja kan, langsung dilayani gitu ya kan. Kalau di sini siapa yang nggak buat janji datang ke dokter ya urutan terakhir gitu ya teman-teman. Terus ya teman-teman, nggak enaknya juga di Jerman ini ya, di sini selalu ada kamera tersembunyi, apalagi di jalan raya ya, dan di jalan tol itu kadang-kadang ya. Nah, kamera tersembunyi ini ya, itu nanti kalau misalnya kalian itu menyetir mobil ya, melebihi dari maksimal ketentuan yang sudah tertulis ya di jalan raya itu, maka kalian akan siap sedia dikirimin surat cinta dari pengadilan ya, ataupun dari kantor polisi kalau nggak salah ya, aku nggak tahu masalah itu. Nanti di situ kalian bakalan ditulis kalau misalnya lebih dari 50 km per jam ya, atau 30 km per jam dari ketentuan yang sudah ditetapkan itu, kalian bakal dikasih denda ya, terus diadilin di pengadilan pastinya ya teman-teman. Dan kalian itu bakalan diambil ya SIM kalian. Kalau misalnya cuma 10 km ya per jam, itu kalian itu cuma dibayar denda doang gitu ya. Kayak gitulah teman-teman, di Jerman ini sikit-sikit denda, makanya harus hati-hati namanya parkir mobil. Harus hati-hati dalam nyetir mobil, kecepatannya juga ditengok ya. Terus kan ada di sini namanya time watch ya untuk parkir ya. Kalau misalnya 2 jam ya. Terus kalau misalnya lebih ya harus mobilnya dikeluarin lagi dari parkiran dan diparkirkan lagi di parkiran sama gitu ya. Terus ya teman-teman, gak enaknya lagi di Jerman ini ya, apalagi aku udah berumah tangga nih teman-teman. Kalau misalnya adu mulut lah sama suami ya, berkelahi gitu ya. Aku itu mau pulang kemana coba, mau nenangin diri kemana coba. Orang tua aku semua, keluarga aku semua jauh di Indonesia ya. Kalau misalnya lagi berantem sama suami kan pengennya jauh dari suami, yang nggak pengen lihat muka suami lah gitu ya kan. Nah aku ya kan nggak bisa seperti itu loh, seperti kalian itu nggak bisa gitu ya, menenangin diri di rumah mertua nggak bisa. Jadi aku harus tetap satu rumah sama suami gitu ya. Dan itu hal yang gemes gitu ya. Nggak enak gitu ya. Terus ya teman-teman, di sini lagi nggak enaknya itu gak ada namanya abang gerobak ya. Terserah mau abang gerobak sate, nasi goreng, ataupun sayur keliling, ataupun pasar keliling, itu gak ada di sini teman-teman. Kadang yang kita itu kalau misalnya keluar untuk belanja malas ya, itu rasanya pengen punya abang sayur mayur ya yang lewat-lewat keliling itu, ataupun bakso yang keliling, ikan sate ya, abang nasi goreng keliling ya, nggak ada di sini itu teman-teman. Di sini sama sekali nggak ada. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu makanan gitu ya, harus delivery gitu ya, nggak kayak di Medan ya kan, pasti ada itu di jam 3 lewatlah tukang cenil ya. Terus sore-sore jam 5 sore itu lewatlah tukang bakso ataupun sate ya, dan banyak lagi ya. Aku kangen banget seperti itu ya, kalau misalnya udah di Jerman ini ya, pengen kayak gitu loh. Tapi kan nggak bisa, itu lah nggak enaknya tinggal di Jerman itu kayak gitu. Udah warung-warungnya nggak ada ya, warung-warung pinggir jalannya nggak ada, terus abang-abang tukang baksonya yang lewat-lewat ataupun abang-abang gerobak lain yang lewat nggak ada ya teman-teman. Aduh, itu yang aku kangenin banget dari Indonesia, dari Medan gitu ya. Lalu nggak enak lagi di Jerman ini ya teman-teman, itu kalau musim panas kayak gini ya, lagi di bulan 2 ya, musim semi gitu, di sini udaranya baunya kenapa? Baunya itu karena petani di sini ya, kampung di sini itu masih menggunakan pupuk kandang teman. Bayangin lah, tai babi itu disemprot, kan orang-orang kan luas-luas banget ya teman-teman, untuk sawah-sawah ladang orang yang menanam gandum ataupun minyak ya, ataupun jagung ya. Jadi itu mereka pakai pupuk kandang masihan mereka ini, dan aromanya itu nyengat buat hidung aku mengecil gitu lubangnya. Terus ya teman-teman, gak enaknya lagi ini ya di Jerman ini, apalagi di musim gugur dan musim dingin itu ya teman-teman, gak ada satupun orang yang keluar dari rumah ya. Jadi kalau keliru ya,
Kalau kalian keliru ataupun salah arah, kalian itu nggak bakal nemuin orang untuk diminta tolongin. Sepi banget kayak kuburan ya teman-teman. Dan kalian itu harus bisa beraniin diri gitu loh ya. Apalagi waktu aku au pair itu ya teman, waktu belajar bahasa Jerman ya juga, itu aku tuh keliru ya, menanya orang kok pada keluar rumah, mau diketok takut awak dikira teroris atau gimana ya, karena mereka nggak kenal ya. Jadi mereka pun tetap akan tutup pintu, nggak buka pintu gitu loh kalau misalnya orang asing datang ke rumah mereka gitu ya. Paling mereka cuma ngintip dari jendela doang gitu loh. Jadi enak, gak enaknya situ teman-teman di Jerman ini. Itu jarang sekali di musim gugur dan musim winter itu orang keluar rumah, ada di luar rumah gitu. Jadi kalau misalnya kita keliru gitu mau nanya jalan arah, mau itu waktu kita jalan kaki atau naik mobil gitu ya, terus tanpa navigator tapi ini ya teman, itu rasanya nyesek banget gitu loh. Teman-teman pernah kan ngalamin hal yang sama ya kan? Keliru gak ada orang ditanya, nyesek rasanya. Sama kayak aku ngalamin waktu itu. Lapar loh Lutfi. Lapar. Hast du Hunger? Iya. Nih aku lah bawa ini teman-teman, melon. Karena siang hari itu musim panas seperti ini nggak selera makan ya kebanyakan kita itu. Anak-anak, suamiku juga nggak selera makan kalau misalnya samar kayak gini. Sediain buah-buah yang berair lah kalau samar ini. Ini aja teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini ya, nggak ada orang keluar rumah, semua kerja kecuali di sini ya, oma-oma yang di belakangku ini ya teman-teman, itu oma dengan cucu-cucunya yang di sini itu ya, nggak ada orang tuanya pada kerja, jadi anak dititip sama cucu, jadi maksudnya cucu dititip sama omanya. Ngomong-ngomong aku ya, amburadul gitu teman. Nah aku jauh di Frankfurt, nggak bisa deh nitip Ludwig ya, jadi nggak bisa kerja lebih awal gitu. Gak enaknya lagi ya teman-teman di Jerman ini ya, di sini tuh pembantu mahal sekali ya teman-teman. Pembantu aja ya teman-teman dibayar di sini itu per jamnya 12 euro per jam ya, per jam, mahal kan. Jadi aku di sini tuh serba harus bisa mandiri karena pembantu itu mahal, nggak kayak di Indonesia ya, pembantu itu merajalela ya teman-teman. Bisa tinggal di rumah kita, di sini pembantu tinggal di rumah kita hanya orang kaya yang bisa lakukannya. Dan di sini juga rata-rata pembantu nggak mau ya tinggal di rumah orang ya. Itu mereka tuh rata-rata balik sendiri ya, balik ke rumah mereka masing-masing, nggak mau nginap gitu. Karena di sini pembantu mahal, jadinya aku harus mandiri ya, harus bisa tahan diri ya, kalau misalnya sakit harus cepat sembuh. Kalau bisa aku nggak boleh sakit ini ya teman, karena nggak ada pembantu itu gitu. Di sini ya teman, paling nggak enaknya lagi tuh macam kayak gitu, itu truk besar ya baru lewat ya teman. Padahal itu jalanan kita itu jalanan kecil gitu loh. Nah inilah jalan-jalannya ya, jalanan kecil bisa dilewatin, kan ngeri liatnya ya teman. Makanya di sini tuh truk-truk besar itu masih lewat itu di depan jalanan rumah kita gitu loh. Gak enaknya di situ lah teman-teman, di Jerman ini ya, salah satunya juga itu truk-truk besar lewat dari jalanan rumah kita itu. Jadi anak-anak di sini untuk membiarkannya lepas ya aku takut sekali loh, karena ya itu truk-truk lewat nggak lihat anak tabrak, ngeri ya teman, aku merinding loh. Gak enaknya lagi ya teman di Jerman ini ya, aku itu nggak bisa berbahasa Indonesia ke orang Indonesia juga, karena tempat aku itu ya jarang sekali orang Indonesia ya teman. Jadi aku ini berbahasa Indonesia doang itu hanya ke kalian ya, para subscriberku, para penonton aku, dan kedua orang tuaku dan anak-anak ya kadang-kadang juga gitu. Jadi aku kangennya di situ ya, nggak enaknya juga di situ, jauh dari orang-orang Indonesia juga. Yang paling nggak enaknya di sini ya teman-teman, baik itu dirasakan oleh warga negara Jerman sendiri ataupun warga asing lainnya ya teman, di sini itu nggak enaknya itu kita itu semua harus pensiun di usia, kalau perempuan 63 tahun baru bisa pensiun, dan kalau laki-laki 67 tahun. Mantap kan? Kalau di Indonesia kan masih 55 ya, masih bisa lah gitu ya. Kalau di sini udah capek kali lah baru bisa pensiun. Kecuali bisa pensiun muda itu karena sakit ya. Sakit parah baru bisa pensiun muda. Tapi kalau misalnya belum sakit parah ya, kita itu harus kerja, laki-lakinya itu sampai usia 67 tahun dan perempuannya usia 63 tahun. Nah, bayangin aja. Ya teman-teman, karena semakin udah ramenya ya taman ini, jadi sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini tentang tidak enaknya di Jerman atau dukanya tinggal di Jerman ya.
So, sekian dulu videoku kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa tontonin videoku yang lainnya, oke? Dan ciao.